Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah, NPM 20100100470, kelas 4 reguler Banjarmasin. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Adapun yang dibahas dari materi ini yaitu membuat coding program Java yang meliputi 1. Kelas, objek, metode, dan atribut. Yang kedua, konstruktor. Yang ketiga, mutator dan asesor. Yang keempat, encapsulation. Yang kelima, inheritance. Dan yang keenam, polymorphism. Yang pertama, kelas. Kelas adalah struktur dasar dari PPO yang merupakan rancangan dari suatu objek. Kelas adalah gambaran umum dari suatu objek. Adapun objek merupakan representasi dari sebuah kelas atau bentuk nyata dari kelas. Oke, langsung saja kita buat coding program Java-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas dengan nama mobil. Kemudian saya buat kelas lagi dengan nama mobil beraksi yang fungsinya untuk menjalankan sebuah program dari mobil kelas. Oke, langsung saja kita buat. Kita masuk ke coding, masukkan ke data string. Bisa masukkan atributnya nama, lalu integer tahun produksi. Perlu diketahui, kelas bisa dianalogikan sebagai sebuah loyang dari pembuatan kue. Atribut yaitu ciri-ciri dari sebuah objek, dan objek itu tersebut merupakan isi dari loyang tersebut. Jadi, nama dan tahun produksi ini bisa disebut sebagai dengan atribut. Kemudian setelah kita coding seperti ini, kita ke kelas mobil beraksi yang untuk menjalankan program yang telah dibuat tadi. Ketikkan kemudian buat objek dengan cara masukkan nama kelas terlebih dahulu. Nama kelasnya tadi mobil. Kemudian nama objek terserah. Saya buat di sini mobilku. Sama dengan new nama kelas lagi. Masukkan sebuah metode atau fungsi. Jangan lupa titik koma. Kemudian nama objek dan masukkan atribut, lalu masukkan datanya, misal A, bangsa, kemudian titik, tahun, produksi. Dikarenakan tipe datanya integer, maka tidak perlu tanda ketik. Kemudian untuk memanggilnya bisa menggunakan sintaks system tick out print. Jangan lupa di komanya, tanda petik ini mobil, kemudian nama objek mobilku, titik nama. Jika ingin memberikan spasi, tambahkan ada titik lagi, nama objek lagi mobilku, titik tahun produksi. Kemudian langsung kita run. Maka akan muncul sebuah running, ini mobil Avanza tahun 2022. Jika ingin memasukkan data lagi, ini baru satu data, kita copy paste aja. Misal objek kedua diganti dengan nama mobilmu. Di sini namanya ganti dengan Nusa BMW tahun 2019. Kemudian dipanggil
kemudian kita run lagi, maka akan muncul dua data di output, ini mobil Avanza 2022 dan ini mobil BMW tahun 2019. Kemudian di sini saya membuat kelas Java lagi yang bernama mobil 2 Java, sekaligus dengan mobil 2 beraksi, yaitu tempat berjalannya sebuah program. Perlu diketahui, metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah atau di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus yang tujuannya untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa menulis baris kode yang sama. Kemudian konstruktor adalah metode khusus yang dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data objek. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah membuat variabel atau atributnya. Kemudian kita buat dengan menggunakan metode konstruktor. Masukkan kelas mobil 2. Parameter kurung dan tanda kawal. Di dalam parameter ini kita isi masukkan string, masukkan nama, ya, masukkan tahun. Kemudian masukkan variabel atau atribut. Di sini nama adalah parameter dari masukan nama. Tahun produksi adalah parameter dari masukan tahun. Parameter ini untuk menyambungkan ke atributnya. Jangan lupa titik koma, kemudian kita buat pemanggilnya yaitu dengan sistem out print. Ini mobil, spasi. Itu di sini langsung aja ke nama atributnya tanpa perlu diberikan nama objek seperti sebelumnya. Kemudian kita coding di mobil 2 beraksi. Public, jangan lupa public static void main step. Class mobil 2. Nama objek mobilku misal. New mobil 2. Parameter, jangan lupa titik koma, kita masukkan di dalam parameternya Avanza 2000. Bisa juga masukkan data lagi, masukkan cek lagi mobil BMW 2019. Coba kita run. Di sini bisa kita lihat di outputnya langsung muncul ini mobil Avanza 2022 dan ini mobil BMW 2019 tanpa banyak baris coding seperti coding sebelumnya. Ini mobil beraksi dengan 2 atribut bisa beberapa baris seperti ini, tetapi dengan menggunakan metode konstruktor dengan sedikit tambahan di mobil 2 Javanya seperti ini, maka kita tidak perlu panjang-panjang menulis baris di mobil beraksinya. Kemudian kita masuk ke bagian asesor dan mutator. Asesor mirip dengan konsep getter yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari file atau variabel yang memiliki hak akses privat.
Adapun mutator mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk merubah data dari variabel atau file yang memiliki hak akses privat. Jadi asesor mutator ini memiliki konsep yang sama dengan getter dan setter. Untuk prakteknya nanti saya gabung dengan inheritance. Inheritance merupakan suatu proses menurunkan atau mewariskan sifat, itu baik atribut ataupun metode, dari kelas utama ke suatu kelas lainnya, atau dari kelas utama parents ke kelas utama anak. Untuk melakukan pewarisan sifat dapat menggunakan keyword extends. Baik, kita langsung praktekkan. Di sini saya sudah membuat kelas, ada kelas parents, kelas child, dan kelas interaksi untuk menjalankan program. Di kelas parents, di sini sebagai kelas utama, masukkan atribut privat, string, kemudian masukkan metode get alamat atau asesor. Getter itu asesor, mutator itu setter. Public di sini saya cuma menggunakan satu atribut ya. Ini masukkan di statement, yaitu kita masukkan statement return alamat. Kemudian public void set. Di sini kita berikan parameternya berupa string alamat. Kemudian this menunjukkan atribut alamat adalah alamat. Setelah selesai membuat asesor dan mutatornya beserta atributnya, kemudian kita bisa ke kelas child atau kelas anak, atau kelas yang mewarisi dari si kelas parents atau kelas utama. Untuk kata kuncinya tadi yaitu extends kelas parents atau kelas utama, maka secara otomatis dia akan mewarisi dari semua atribut dan metode yang digunakan di kelas parents. Kemudian kita coba jalankan dengan di kelas interaksi. Pokok dulu seperti biasa PSP and public static void main. Masukkan objek kelas dulu, kelas utama, maksudnya kelas anak, kelas child. Objek namanya, saya masukkan nama objek anak 1, new kelas child, atau nama objek anak 1, set alamat. Masukkan alamatnya di dalam set alamat. Saya masukkan Banjarmasin. Kemudian kita panggil system out print.
plus A01 nama objek get alamat. Jadi get alamat ini untuk menampilkan, sedangkan set alamat ini untuk mengubah dari sini. Baik, kita coba run ya. Nah, maka di sini muncul alamat anak Banjarmasin. Berarti kita berhasil sudah mewariskan dari sifat class parents ke class child. Padahal di class child kita tidak memasukkan metode atau atribut, tetapi kita hanya memasukkan keyword untuk mewariskan sifat dari si class parents. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari coding inheritance sekaligus asesor dan mutator. Coding berikutnya yang saya buat yaitu encapsulation. Encapsulation merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut variabel di dalam suatu metode. Pada encapsulation, variabel akan disembunyikan dari kelas dan package lain atau privat, dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya bila menggunakan suatu metode. Jadi, encapsulation ini lebih memfokuskan ke sistem keamanannya agar terjaga, atau selainnya yaitu di inskripsi. Oke, kita langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah menyediakan dua kelas untuk package encapsulation, yaitu kelas mahasiswa dan kelas mahasiswa beraksi yang digunakan untuk menjalankan program dari si mahasiswa. Baik. Jadi syarat encapsulation itu tadi bersifat privat. Jadi kita membuat atribut yang bersifat privat. String nama, kemudian privat string enter. Jadi syarat encapsulation juga setidaknya mempunyai dua metode. Di public string get nama. Oh ya, saya punya cara singkatnya. Di sini bisa kita klik kanan, pilih insert code, kemudian getter and setter. Kita cek dulu saja keduanya. Jadi langsung muncul semua coding getter dan setter dari dua atribut di atas ini. Ini saya tambahkan this return this, sedikit saya tambahkan. Tidak seperti sebelumnya saya mengetik manual, ternyata ada cara yang lebih mempersingkat. Kemudian kita ke mahasiswa beraksi. Di mahasiswa beraksi bisa masukkan public static void main. Masukkan nama kelas mahasiswa, nama objek mahasiswa 1, new mahasiswa, nama objek mahasiswa, set nama, setter nama. Di sini kita masukkan parameternya, misalnya saya Rahima.
Oh ya, ketinggalan satu. Kita panggil system out print. Mahasiswa dot get nama mahasiswa get nama. Ayo coba kita run ya. Nah, di outputnya keluar nama saya Rahimah. Encapsulation ini juga biasanya digunakan orang untuk memvalidasi suatu data. Misal saya contohkan cara sederhananya, masukkan jika di sini nama saya adalah Rahimah. Ambil sistem print. Jika nama yang dimasukkan nama Rahimah, maka yang keluar itu nama dikenali. Jika nama yang ditulis Rahimah, maka datanya dikenali. Namun apabila yang diketik atau yang dimasukkan bukan Rahimah atau misal siapa Nano, maka hasil yang keluar yaitu nama tidak terdaftar. Baik, kita coba. Nah, nama Rahimah namanya dikenali. Sini, nama Rahimah dikenali. Kalau saya ubah di sini misalkan namanya Nanon, kita run, maka akan muncul outputnya nama tidak terdaftar Nanon. Kembalikan. Bisa juga jika datanya tidak terisi, maka kita menunjukkan pemberitahuan di sini kah? Oh ya, ya. List nama jika salah. This nama is empty. Jika nama kosong atau tidak ada isinya, maka sistem akan menampilkan nama atau sistem akan menampilkan isi dulu namanya. Coba kita run lagi. Kita isi, kita run. Nah, maka akan muncul outputnya isi dulu namanya, nama tidak terdaftar. Kalau kita isi namanya
Rahimah. Maka akan nama dikenali Rahimah. Jadi encapsulation itu sebagai validasi yang biasanya orang lakukan untuk membuktikan sebuah data. Kemudian yang terakhir ada polymorphis, di mana objek bisa memiliki banyak bentuk, bisa dari kelas parent atau superclass, namun value-nya bisa dipanggil menggunakan kelas turunannya. Sebuah kelas dapat bertingkah laku atau memiliki sifat kelas turunannya. Seperti contoh, misal kelas parent, objek sama dengan u, kelas turunannya. Biasanya kita menggunakan sesama kelas utama, tetapi di polymorphis bisa menggunakan kelas turunannya. Oke, kita langsung ke prakteknya. Sini saya sudah membuat package polymorphis. Buat kelasnya, misal kita bikin kelas utamanya kartun. Di sini kita buat atribut privat Sri Injul di koma, dia-nya kecil ya. Oh iya, P-nya kemudian ketiga privat privat tipe datanya yang beda, integer tahun. Kemudian di sini kita bisa langsung ke insert code ya untuk mempersingkat, pilih getter and setter, checklist ketiganya. Kemudian kita buat lagi kelas baru, misal kelas turunannya, misal upin ipin. Hapus semuanya. Buat lagi kelas baru dengan nama Salsbongo Pins. Jangan lupa buat kelas untuk menjalankan programnya. Misalkan namanya kartun beraksi. Baik, misal di Upin Ipin, untuk menurunkan sifat atau mewariskan sifat sama seperti di inheritance menggunakan kata kunci extends. Nama kelas superkelasnya kartun. Kemudian di kelas SpongeBob extends
kita coba coding di kartun beraksi VSVM step kelas, super kelasnya kartun, nama objek misal kartun 1, dengan new, kita coba dengan sesama super kelas itu koma kartun 1 nama objek set judul, misal judulnya Upin dan Ipin episode 2. Kemudian kita panggil sistem out print kartun 1 nama objek get judul. Coba kita run, maka muncul judul Upin dan Ipin episode 2. Kalau kita kosong, maka hasil outputnya juga kosong. Misalkan kita buat di sini overriding di sini. Jadi overriding itu merupakan sebuah fungsi atau metode dari superclass atau kelas utama yang ditulis kembali pada subkelasnya atau subanak. Langsung kita praktekkan, tinggal kita tambah di atas sini public, tambah metode lagi public void judul. Jadi sistem out print misalnya sini tanpa judul. Kemudian kita copy paste ke kelas turunan. Misalnya di sini kita SpongeBob episode 100. Sini juga jangan lupa judulnya Ipin episode Opa meninggal. Nah, kalau diberikan overriding, maka codingan di kartun beraksinya di sini kita bisa hapus sistem outnya. Ini hapus juga. Coba kita ganti dengan kelas turunannya, misalnya kelas turunan Upin Ipin. Itu nama objek kartun judul nama.
maka muncul judul dari kartun 1, yaitu kelas turunan dari kartun Upin Ipin, yaitu Upin Ipin episode Opah Meninggal. Sama seperti yang saya masukkan di codingan polimorfis kelas Upin Ipin. Kalau kita ganti dengan SpongeBob, maka yang muncul akan SpongeBob episode 100. Kalau kartun, maka yang muncul tanpa judul, karena di sini yang muncul adalah tanpa judul. Jadi SpongeBob dan kelas SpongeBob dan Upin Ipin ini merupakan mewaris dari kelas si kartun yang merupakan subkelas atau biasanya disebut kelas parents yang mewariskan ke anak-anaknya. Jadi SpongeBob dan Upin Ipin ini tidak memerlukan memasukkan lagi sifat seperti atribut dan yang lainnya. Dia hanya mewaris dari si sifat semuanya yang ada di kelas parentnya, yaitu di kartun. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.